Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asabi. Pada video kali ini saya akan sharing tentang budidaya ikan lele menggunakan media container box. Container box yang saya gunakan yang berkapasitas 180 liter. Container box ini juga sudah saya lengkapi dengan pipa pembuangan agar memudahkan dalam proses budidayanya. Harap diingat ya sob, sebelum memulai budidaya, sebaiknya media budidayanya kita bersihkan dulu supaya bakteri serta bibit penyakit yang ada di dalam media budidaya itu bisa hilang. Sehingga budidaya kita nanti akan lebih mudah. Konan, Ya, itu kontainer boxnya mau diisi air apa? air sumur bor Ada kaporitnya nggak? ada. Ada. Sejak kapan air sumur bor ada kaporitnya? Sekarang kita isi media budidayanya dengan air bersih ya sob. Saya menggunakan air sumur bor. Kalau diantara kalian ada yang menggunakan air PDAM atau air pump, maka harus diendapkan dulu 1 atau 2 malam supaya kaporitnya menguap. Kita isi sampai penuh ya sob. Kontainer boxnya sudah terisi air ya sob. Berikutnya saya akan melakukan persiapan air. Persiapan air yang pertama saya akan mengaplikasikan 10 gram kapur dolomit. Sendok ini kurang lebih 5 gram. Jadi saya menggunakan 2 sendok takar kapur dolomit. Saya menggunakan saringan halus ya sob, supaya saat pengaplikasian kapur dolomitnya bagian yang kasarnya tidak ikut masuk ke dalam air. Ikuti kelanjutannya sob. Kita masukkan kapur dolomitnya seperti ini ya sob caranya ya. Jadi bagian yang kasar dari kapurnya nggak ikut masuk ke air. Ini penampakan air setelah dikasih kapur dolomit. Ikuti kelanjutannya sob. Berikutnya saya akan mengaplikasikan probiotik lactobacillus. Kali ini saya menggunakan probiotik lactobacillus pabrikannya sob. Kita aplikasikan probiotik lactobacillus sebanyak 10 ml. Untuk praktisnya saya menggunakan alat suntikan yang kapasitas 12 mili ya sob. Kita ambil 10 ml untuk kita aplikasikan ke media budidaya. Oke sob, langsung kita aplikasikan saja probiotiknya ke dalam air. 10 mili probiotik lactobacillus. Berikutnya air akan saya diamkan selama 1-2 hari. Sudah cukup 1-2 hari sebelum saya tebar bibit lelenya. Nanti akan saya tebar berapa bibit lelenya dan saya tebar ukuran berapa bibit lelenya. Ikuti kelanjutannya sob. Ini adalah kondisi air di hari kelima sejak persiapan air. Waktu itu saya bilang saya akan tunggu 1-2 hari, tapi ternyata karena ada kesibukan serta hujan sob, jadi saya baru bisa tebar bibit setelah hari kelima. Ikuti kelanjutannya sob. Ini adalah bibit lele yang akan saya tebar. Ada 100 ekor ikan lele atau 100 ekor bibit lele size 89 yang akan saya tebar ke dalam kontainer box ukuran 180 liter. Saya tebar lele hanya 100 ekor supaya proses budidayanya tidak terlalu sulit, dapat dilakukan dengan santai, sehingga kalau sobat-sobat kalian ada yang memiliki kesibukan dengan kerjaannya atau kuliahnya, tetap bisa melakukan budidaya ikan lele dengan kontainer box tanpa harus melakukannya dengan intensif.
Ikuti kelanjutannya sob. Sekarang saya akan melakukan aklimatisasi supaya mengurangi tingkat stres pada bibit sebelum ditebar. Aklimatisasi ini akan saya lakukan kurang lebih 10-15 menit. Oke sob, sudah kurang lebih 10 menit. Saya rasa sudah cukup. Sekarang kita akan tebar bibitnya. Dan seperti biasa ya sob, air dalam kemasannya jangan kita masukkan ke dalam media budidaya, tapi kita buang, hanya bibitnya aja yang kita masukkan ke dalam media budidaya. Ini 100 ekor bibit ikan lele sangkuriang. Bibit ikan lele sangkuriang ukuran 89 ya sob. Ada 100 ekor. Ini yang akan kita tebar ke dalam media budidaya kontainer box. Oke sob, langsung kita tebar bibitnya ke dalam kontainer box. Kita tebar perlahan-lahan ya sob. Ini kondisi bibitnya, mudah-mudahan sehat semua. Kita tebar 100 ekor bibit lele sangkuriang ukuran 89. Kalau dilihat dari penampakannya sepertinya sehat, hanya memang ada 1 atau 2 ekor yang luka ya sob. Mungkin luka selama perjalanan dari tempat penjual bibit sampai ke lokasi. Insya Allah bibitnya sehat. Tingkat kematian tetap akan ada ya sob, tapi tinggal kita tunggu tingkat kematiannya tinggi atau rendah. Kalau di 1 atau 2 hari tingkat kematiannya tinggi, maka kemungkinan kualitas bibitnya yang kurang bagus ya sob. Tapi kalau di tengah-tengah masa budidaya tingkat kematiannya tinggi, maka pembudidayanya yang kurang tepat melaksanakan tata cara budidaya. Karena ini budidaya ikan di lahan sempit ya sob, maka kita perlu menggunakan aerator supaya terjamin jumlah oksigen terlarutnya. Oke sob, setelah persiapan air, bibit sudah kita tebar dan aerasi juga sudah kita masukkan ke dalam media budidaya, maka berikutnya kita adaptasikan dulu selama 1-2 hari, tergantung kondisi ikannya. Selama 1-2 hari ini ikan tidak saya beri makan, melainkan hanya saya diamkan saja untuk masa adaptasi. Setelah 1-2 hari, kalau dilihat ikannya sudah beradaptasi, ditandai dengan gerakan yang lincah dan selalu berada di bawah, tidak menggantung di permukaan air, maka bisa kita coba untuk memberi makan pelet. Oke sob, sekian video dari saya kali ini tentang budidaya ikan lele dengan menggunakan kontainer box dengan padat tebar rendah, sehingga untuk sobat-sobat yang super sibuk tetap bisa melakukan budidaya ikan lele di rumahnya. Kalau budidaya lele padat tebar rendah seperti ini, maka tidak terlalu menguras pikiran dan tidak terlalu menguras sumber daya. Karena pengurasan air atau perawatan air juga bisa tidak terlalu sering kita lakukan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video-video Asabi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.